Ini ya, buat dulu 05 ya. Enggak, saya ada ke skip kemarin ini. Jadi kita bikin struktur ulangnya nanti. Tapi sekarang 05, buat dia 05, missing data, imputation. 05, missing data, imputation. Imputation. Oke, kita belajar dulu dengan missing data, imputation. Dan 051, introduction. Oke, buat introduction, buat lagi 0511. Agak dalam ya, 0511, mean, median, imputation. Mean, median, imputation. Nanti di bawahnya bisa ditambah 1, 2. Oke. Arbitrary imputation. Bisa kan bikin gini ya. Nanti yang 3, frequent kategori imputation. Nanti yang keempat, missing kategori imputation. Nanti nomor 5, missing indicator. Oke, baca dulu lah. Oke, kita buat dulu beberapa ini. Ini, nanti di bawahnya ada ini. Jadi mulai dari missing data imputation ini. Oh, kita masuk yang ke introduction. Ini, kita bikin code-nya. Imputation is the act of, mana kita buat di sinilah. Kita buat di sini teks ya, sorry. Ini aja. So, yang dimaksud dengan imputation is act, is the act, okay, of. Nah, itu maksudnya ketika kita input di sini, replacing missing data with statistical statistical estimation. Oke, ya ingat lagi ya. Jadi kita menginput ada ada base-nya, nggak langsung isi dengan sembarang. Oke, di sini the goal is to produce a complete data set. Jadi kita mau data set kita itu lengkap. Oke, that can be used for train
and test. Jadi kita bisa pakai dia untuk training dengan testing the machine learning, nah, model. Nah, semua yang sudah kita pelajari sejauh ini adalah machine learning kan. Jadi mendeteksi apakah dia gunting, rock paper scissors, itu juga machine learning. Nah, kemudian kita bisa bikin BR di sini. Saya bikin 2 kali BR dia, biar 2 kali dia ke bawah. Mean atau median, oke, imputation consists of, mean or median computation consists of uh, replacing all occurrence of missing values atau yang not available. Jadi replacing semua yang missing value within a value taken from a value taken from the average atau by the uh, average ya, or median. Nah, gini jadi caranya. Jadi kalau kita mau isi dia dengan median atau average, tapi di sini harus ada syaratnya. Kita nggak langsung isi aja dia by median atau isi aja dia by average. Kalau dulu kan kita bikin min, max, temukan aja berapa minnya masukkan, maxnya. Kalau mau pakai max masukkan max tanpa kita mengetahui sebetulnya paling cocok ngisi nilainya pakai max atau min gitu kan. Sama juga dengan kita bikinnya pakai average, pokoknya temukan average-nya, filling aja missing value-nya dengan average. Tapi sebetulnya di balik itu ada satu analisis yang harus dilakukan lebih dulu supaya kita bisa lebih memberikan kualitas yang lebih baik. Nah, ketika kita mengisi dengan average, apa cirinya itu? Jadi cirinya gini adalah variabelmu atau datasetmu memiliki Gaussian distribution ya. So di sini uh, Gaussian distribution ini ya, dataset itu merepresentasikan Gaussian distribution. Oke. Dataset represents the Gaussian. Apa ini Gaussian? Kok kayaknya susah. Ini memang semua model matematika. Ya, gimana cara menggunakannya? Nanti kita langsung lihat aja ada data, ini Gaussian atau bukan gitu aja ya. Ada namanya Gaussian. Yang kedua, ya, if kalau pakai median, if data set represent a skew. Nah, jadi kalau dia skew distribution, masih ingat nggak skew itu apa? Skew kemarin itu datanya yang biasa kan, kalau yang biasa kan data kita itu bentuknya bell shape ya. Ini ya yang normal dia gini. Nah, kalau dia skew, dia agak gini dia. Nah, ini skew namanya. Ini namanya skew, left skew. Kalau gini, nah ini right skew. Jadi dia semacam tajam dia di dalam satu sisi. Ini namanya skew. Ini yang skew ini. Jadi kalau sudah skew seperti ini, pakai apa dia cocoknya? Ya jangan pakai average. Karena average itu cocok ya. Kalau seperti ini mungkin average cocok lah ini. Ya, kalau ini nggak cocok, kita pakainya pakai median. Nah, jadi itulah kira-kira ya. Kita perlu melihat dulu datanya bentuk seperti apa. Ya, ini coba dituliskan. Break lagi 2 kali. Ya, ini kita bicara tentang karakter dari data.
Kalau kemarin kita coba itu semua, pokoknya bikin model pakai berhasil, bikin ini pakai berhasil. Nah, sekarang kita lebih fundamental lagi. Modelnya itu cocok atau tidak itu ya kita harus bisa lebih dalam untuk menentukan dari sekarang ya. Nah, kita bikin note di sini. Catatannya adalah if a variable, jika variable is normally distributed, distributed. Di sini the mean, median dari si variabel itu atau mode, mode ini tahu kan modus atau mode yang paling sering muncul. Ya, jadi yang sering terlihat itulah modusnya. Apa modusnya? Jadi eh, apa yang sering dia lakukan itu. Jadi modus, yang sering yang sering muncul itu mode namanya ya. Jadi kalau dia variabel, kalau dia jangan variabel lah, if data set, datasetnya normally distributed atau bell shape bentuknya. Ingat ya, distribusi normal itu bentuknya bell shape. Nah ini harus diingat lah, jangan lupa-lupa lagi nih. Ya gini dia, bell shape kalau dia distribusi normal. Jadi dia seimbang antara kiri dengan kanan. Itulah namanya distribusi normal ya. Kalau dia distribusi normal, jadi mean, median, dan mode-nya itu ya tiga benda itu, mean, median, mode itu ya kira-kira mereka dekat-dekat nilainya, are approximately the same. Oke, udah tahu ya sekarang ya. Kenapa kita perlu untuk melihat distribusi data pertama sekali atau describe? Masih ingat nggak? Kalau kita pakai perintah df, df describe, ini buat apa ini? Masih ingat nggak, Leonel? Df describe ini buat apa ini? Masih ingat nggak? Untuk menampilkan apa ini kemarin? Untuk menampilkan apa ini? Hmm. Lupa. Padahal sering banget kita selalu pakai kan padahal ini kan. Df Coding, info. aku karena ujian ngoding cuma sekali seminggu Hmm. pas Untuk ini, jadi aku gak ingat. untuk menampilkan statistik dasar, ya kan? Oh Ya ya, enggak? bener, Ya kan? bener, bener. In Aku tahu median itu kayak, out. aku tahu kayak itu bakal munculin apa, cuman ngomonginnya itu jadi bingung. Statistik dasar lah. Mean, median, range, apalagi maksimum, minimum, kuartil satu 2 3 dan count-nya. Ya kan gitu kan? Nah, tapi kalau kamu info itu nampilin missing value, kelengkapan, dan struktur struktur datanya. Oke lah, ini harus diingat nih. Nah, jadi kalau kita udah lihat describe-nya itu menunjukkan min-nya, median-nya dengan mode ini dekat-dekat nilainya, itu hampir bisa dipastikan bentuk datanya seperti ini gitu loh. Ya, bentuknya normal. Jadi memang kalau orang statistik lihat berapa min-nya? Sekian. Oke. Berapa mediannya? Sekian. Oh, jauh ya. Berarti itu hampir nggak normal itu datanya. Jadi kalau kamu melihat min dengan median, kamu akan tahu berapa apakah normal atau enggak. Standard deviation itu nanti batas dia naik dengan turun. Jadi dia seberapa fluktuasinya terjadi dari standard deviation tadi ya. Oke, ya udah apa. Nanti kita ulang-ulang lagi. Tapi pelan-pelan mulai lebih dilihat identifikasinya lah ya. Jadi kalau data setnya terdistribusi normal, maka min, median, dan mode itu sebetulnya nilai itu mirip-mirip lah atau dekat-dekat lah nilainya itu maksudnya. Oke. Nah, therefore, nah ini dia. Replacing missing value in a normally distributed data. Jadi, replacing missing value in a normally distributed data using. Nah, ini. Kamu mau using apa? Either lah, saya pikirnya. Maksudnya dia milih lah. Either mean atau median or mode. Nah, sebetulnya kalau kamu mau replacing dia pakai itu, sebetulnya ini are equivalent.
ya sama aja lah, nggak akan berpengaruh banyak kepada kualitas data. Oke, mantap ya. Ini ini hasil dari uh, model matematika yang orang kerjakan lah. Tapi memang masuk akal dia. Lama-lama kamu lihat mean, median dengan mode itu kalau datanya terdistribusi normal, itu memang nilainya dekat-dekat kok. Jadi kalau kamu replace missing value dengan nilai itu, apabila datasetnya terdistribusi normal, sebetulnya itu nggak ada masalah mau pilih mean, mode, atau mau pilih median. Oke, itu dia. Saya kasih di sini break lagi. Oke, saya kasih nomor satu nih. Oke, nomor dua, ya, if jangan a dataset, if the dataset, if the dataset is skew. Nah, jadi kalau dia skew, dia ada kecenderungan, ada ke, skew itu ada condong dia, ya. The mean, maksudnya mean rata-ratanya itu akan terbias dia, biased, terbias toward, nah, biased towards value at the end of the distribution. Jadi dia ada kecondongan, kecenderungan bahwa nilai minnya itu akan mengarah kepada ujung dari nilai. Jadi mengarah kepada mungkin maksudnya mengarah kepada nilai yang lebih tinggi ya, gitu loh maksudnya. Jadi min itu agak naik dia, agak lebih tinggi dia. To the end of the distribution dia. Oke. Nah, ini as the result, oke, atau consequently, jangan as the result, consequently adalah consequently sebagai konsekuensinya the median, nah, median akan represents, median itu ya, median nilai tengah akan represent the majority, kebanyakan majority of the value in the data set better. Jadi maksudnya gini, kalau dia skew, sebetulnya kalau dia datanya itu kayak gini nih, skew tadi ya. Nah, ya salah, kurang kurang cantik. Ini. Nah, kalau begini sebetulnya minnya tuh nilai rata-ratanya itu akan lebih kepada dekat-dekat ke sini dia, dekat-dekat ke ujung kanan ini, value-nya tingginya. Ya, jadi nggak terlalu cocok dia dipakai dengan cara min. Tapi si median, median ini nilai tengah. Nilai tengah ini akan lebih merepresentasikan angka-angka yang sering muncul atau variabel-variabel yang lebih sering muncul. Sehingga lebih bagus kamu feeling dengan menggunakan median. Ya, nanti bisa sih kita coba, kita minta ke GPT supaya dia provide data kayak gini, nanti kita bisa buktikan. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Ini dulu aja. Pelan-pelan kita proof dia. Namanya belajar. Nah, konsep memang nggak bisa langsung selesai ya. Oh, ini semua saya copy tadi, introduction kita. Kita copy nih, masuk dia nih. Masukkan introduction, you copy, oke, ya kan? Nah, lalu masuk ke chat GPT, masukkan di sini. Control V, jangan langsung enter ya. Tekan dulu Shift Enter supaya dia turun kursornya ke bawah. Gini, evaluate the evaluate statement above. Nah, itu aja coba. Kita suruh dia, kita evaluate statement above. Udah itu aja. Tadi kamu print, kamu copy lalu jalankan dia. Masuk ChatGPT.
Ini cara belajar yang paling cepat ya kayak gini. Oke, coba kita lihat ya. The statement is generally correct, but it needs some refinement and additional nuance to be statistically precise and practically useful in the machine learning. Ya secara umum korek dia bilang, tapi butuh ada sesuatu perbaikan lagi lah, diimprove dia. Coba kita lihat ya. So, evaluation of the statement. Katanya definition of imputation. Imputation is the act of replacing missing data with statistical estimation. Nah, apa kata ini? Evaluation dia korek tapi agak although slightly simplified. Ya memang ini nggak terlalu benar lah. Karena nggak semua imputation harus terkait dengan replacing missing data sih. Ya betul juga ya. Tapi a more complete definition would be ini. Imputation is the process of replacing missing value. Oke. Missing value with estimated or inferred values so that a complete data set can be used for statistical analysis or machine learning. Iya, ya, ini memang lebih komplit bahasanya ya. Lebih holistik, lebih mengclose ya. Dia bilang tadi hanya replacing dengan statistical estimation, benar enggak? Jadi kamu harus bilang ada estimasinya dapat dari mana kan gitu. Jadi dia dapatnya bilang dari mana ini? Dari uh, inferred, estimated or inferred katanya. Jadi ini di infer artinya ditarik satu kesimpulan dari contoh atau sampel data yang ada. Jadi complete dataset bisa digunakan untuk statistikal. Oke lah, nggak apa-apa ya, sama aja. So, imputation method can be simple, bisa pakai mean, median, mode, atau pakai advance juga bisa. Pakai KNN, K nearest network clustering ya, regression, multiple, pakai mice, pakai deep learning, dan lain-lain. So, bisa pakai basic statistik, bisa juga enggak. Nah, yang kita pelajari barusan, itu pakainya basic statistik dia. Cuman, untuk basic statistik pun kita melihat aspek yang lebih dalam lagi. Ya, coba di sini kita lihat ya. Mean median consists of replacing all occurrence or missing value within a data taken from the average. Conceptually correct but wording can be improved. Ya betul. Secara konsep benar tapi secara bahasanya kurang oke. Udah nggak apalah karena kita bukan sedang menulis satu makalah kan. Statistical evaluation, normally distributed data. If the data set is normally distributed, maka mean, median, dan mode adalah approximately sama nilainya. So, evaluationnya ini correct. Tapi untuk perfect normnya, untuk mathematical formulationnya, boleh pakai mean adalah sama dengan median sama dengan mode. Katanya seperti itu. Tapi kalau saya rasa sih enggak juga lah. Enggak exactly the same dia. Pasti ada beda-bedanya dia. Bedanya memang tidak terlalu jauh. Ya, tapi karena nilainya memang mirip-mirip, harusnya sih menulisnya nggak seperti itu. Harusnya seperti ini. Min, ya kita pakai yang ini nih. Pakai yang, nah ini yang dua kali itu apa namanya nih? Di sini nggak ada icon itu. Ya kayak cacing dua sama dengan, tapi dia tidak exactly begini, yang reggae dia. Ya harus pakai itu dia. Nah, apa namanya itu ya? Oke lah. So, kalau sudah seperti ini, maka mau pakai yang manapun akan menghasilkan hasil yang similar katanya. However, namun they are not always equivalent in practical because nggak selalu sama katanya. Ya, jadi ini lebih dalam lagi dia. Cuman memang kalau kamu mau melihat dia distribusi normal, mestinya dia itu ekuivalen. Tapi nggak selalu sama lah. Sebab apa? Sometimes ada sensitiveness kepada outlier. Ya, mean itu sensitif kepada outlier, median lebih robust, mode itu lebih mungkin tidak stable. Jadi mungkin pakai median lebih pilihan, cuman ini pun harus lebih dalam lagi dilihat mana yang lebih memberikan kualitas yang terbaik. Nah,
approximately equivalent lah, kira-kira memberikan makna hasil yang sama. Oke, so yang kedua, skewed distribution ini artinya ada bias menuju nilai yang agak ke ujung, nilai-nilai yang lebih tinggi. This is also correct katanya. Karena kalau skew dia, maka ekstrimnya akan pull the mean toward the tail. Jadi extreme value, nilai-nilai yang tinggi, yang mendekati angka-angka max gitu ya, dia akan narik si minnya itu menuju bagian ujung kanan. Jadi kayak gini lah. Kalau ada di sekolah 10 orang, ya, 3 orang ini nilainya biasa-biasa. 7 orang atau 4 orang nilainya agak tinggi. 4 orang ya. Sedangkan sisanya lagi, tadi 4 tambah 3. 3 tambah 4. 3 orang nilainya perfect semua. Nah itu artinya kelas ini cenderung kelas yang cukup pintar dia. Kayak gini bentuknya. Karena ada beberapa orang memang yang di sini, ya oke, jangan kayak gini lah skew-nya ya. Saya ganti skew-nya. Saya bikin skew-nya gini. Nah, ya. Di sini ada beberapa orang yang memang nilainya rendah. Tapi nilainya tinggi di sini menumpuk dia. Ya, menumpuk di sini. Akibatnya kelompok ini akan menarik rata-ratanya lebih ke kanan. Itu masuknya. Ke ujungnya dia tarik ya. Mungkin ke kanan, mungkin ke kiri tergantung bentuk skew-nya kan. So, di sini kita bisa melihat kalau kita udah punya model skew-nya, apakah dia right skew ataukah dia left skew. Nah, itu akan bisa menunjukkan kita kira-kira nilai dari nilai dari min-nya itu ke ujung kanan apa ke ujung kiri gitu. Tapi mediannya itu biasanya memang lebih remains more representative of the center. Jadi mediannya ini lebih cocok untuk menyatakan tengah-tengahnya. So, kamu mau ngambil yang mana? Sebentar. Jadi kalau misalkan right skew dia, contohnya housing price, medical cost gitu ya. Median itu biasanya lebih digunakan karena dia relatif lebih mewakili secara majority data. Karena apa? Karena minnya sudah ditarik oleh data yang gerombolan tadi. So, pakailah mediannya untuk melakukan filling. Itulah ceritanya di sini. Wow, panjang ya. Kalau menceritakan terus, panjang banget ini. Oke lah. Kita bukan mau mengimprove bahasa aja, cuman kita bikin satu lagi. Alright, di sini ya. Lihat gini. So, saya buat di sini. Alright. Now, I want to prove it using Python. Oke. Provide the data set. Oke. Data set bisa di kind of uh, ini jangan terlalu sedikit lah. Kind of large uh, kind of large instance lah ya bikin ya. Kind of wah ini salah ketik dia. Jadi kita sekarang belajar. Nah, ini cara belajar. Saya mengajarimu untuk belajar cara belajar. Oke. Nanti satu saat kamu udah punya kematangan untuk em, tar. Oke ya. Kamu sudah lebih matang, kamu bisa belajar sendiri dengan cara yang saya ajarkan ini. So, apa yang kamu dapat itu masukkan ke GPT, minta GPT lakukan evaluate itu nomor satu. Nomor dua, kamu harus punya satu skenario. Setelah ini mau apa? Nah, tadi saya sudah evaluate, saya sudah dikonfirm ini cukup oke lah. Dan dia sudah kasih di sini ada sebuah improvement, textual improvement ya, deskriptifnya dia improve. Tapi bukan ini sih yang kita minta, karena saya dalam rangka bukan membuat sebuah tulisan, bukan ya. Cuman untuk justifikasi betul nggak tadi pendapat saya tadi. Oke, so proof di sini kita minta dia sekarang bikin Python untuk memprove the dataset, bukan proof, sorry. I provide, siapkan dataset kind of large instance to prove that satu mean is suitable
for a filling missing value as the data set is normally distributed. Ini sekarang. Kita mau buktikan eksperimen ya. Jadi kalau pakai min, cocok nih untuk filling missing value untuk database normal. Buatin dong datasetnya gitu. Dua, median, ya. At the other hand, median suitable for skewed dataset. Oke, jadi udah ya. Dia udah tahu lah, udah kita kasih dia apa yang mau kita kerjakan. Oke, nah di sini, ah, jadi nggak usah sekali dua nggak apa-apa. Ya, however, to make it clear, we can do it one by one. Oke, jadi jangan sekali semua nanti code-nya banyak banget, kita pun kelabakan. One by one aja. However, to make it clear, we can do it one by one. So let's start from number one. Number one. Oke, provide the Python code. Nah, itulah dia. Ya, udah tahu ya. Ini cara-caranya kita bisa uh, belajar untuk belajar. Jadi AI ini memang asik banget. Nggak ada AI mungkin agak repot kita. Cuman kalau orang salah gunakan, dia juga yang nggak ngerti kan. Kita akan drive AI untuk bisa bikin kita lebih cepat belajar. Oke, so ini, however, to make it clear, we can do it one by one. Let's start from number one. Provide the Python code. Oke, jreng, jalankan. Ya, apa dia bilang? Below is a complete Python example demonstrate that main imputation is suitable. Oke, when the data is normally distributed. Oke, dia masukkan code-nya. Wah, kenapa code-nya kelompat ini? Nah, dia buat code-nya sampai visualisasi. Oh, panjang. Oh, udah. Oke. Nah, ini code-nya ya. Ntar aku mau tulis bagian poin nomor 2. Bentar. Yang mana? Yang mana? Sorry, yang mana? Yang saya kirim. Yang ini kah? Yang mana, Lionel? Yang mana? Sorry, saya nggak. Promnya kah? Prom yang ini? Ya, nomor 2. Oh ya, oke, oke. Silakan. Prompting dulu lah. Ah, ya. Kalau prompting itu nggak usah jangan sekali semua. Kamu juga bingung nanti terjemahkan. So one by one. Oke, kalau saya lihat di sini dia bikin data pakai NumPy. Cuman dia bilang supaya bikinnya pakai kayak apa dia lakuin? Dia bikinnya pakai normal. Oh, ada random normal namanya untuk bikin data yang normal. Oke lah, apapun hasilnya coba jalankan ya. Kalau kita ambil hasilnya, lalu kita masukkan ke dalam features engineering yang tadi. Ya, masukkan ke sini. Yes. Ya, apapun hasilnya coba jalankan aja. Nggak mesti sama karena dia GPT, dia akan generate setiap kali dia execute, dia akan mengenerate berdasarkan satu learning yang akan beda. Learningnya akan berbeda ya. Oke. Nih coba ya, kita cek dulu hasilnya apa ini. Panjang ya. Nah ini, so original data dia buat seperti ini. Nah, dia min, standar ini terus, missing data, terus after min imputation, jadi seperti ini. Terus min median seperti ini, after median imputation seperti ini. Jadi dia kok langsung bikin dua gitu ya? Pas saya bilang dua dua atau satu satu loh.
Dia langsung bikin min sama median. Ah, nggak seru dia nih. Coba apa yang dia buat di saya ini. What I demonstrate mean median because the data is normal distributed. Oh, enggak. One by one. Tapi dia bilang mau min kah, mau median kah. Sebetulnya nanti karena dia dekat-dekat nilainya, very close dia, nanti hasilnya sama kok dia bilang. Ah, itu maksudnya di sini. So, memang masih nomor satu lah ini hasilnya. So, kalau kita lihat di sini, ya, dia pakai ini skornya. Oke, ini normal distribution seperti ini, bentuk bell shape itu. Jadi kalau dia mean imputation dengan median imputation, missing value-nya tadi ah, yang berapa missing value-nya? Saya pun nggak tahu tadi berapa dia kasih missing value. Original data jumlahnya 10.000 dia buat dengan nilai mean standard deviation segini. Oke. Missing data. Ada sebuah data missing bertipe integer yang nilai skornya 2.000. Maksudnya gimana ini? Missingnya yang mana? Oke. Cuman di sini kalau kalau kita lihat secara code memang punya saya ini dia bikin 10.000 ya untuk sebuah data, tapi datanya tersendiri nggak pernah dia generate karena dia bikin lognya mana? N-nya 10.000 setnya. 10.000 set dia buat. Jadi oke. Mungkin datanya ada di sini ya. Data. So datanya kalau mau di kalau punya saya ya, datanya sih kan kita udah belajar code ya. So kita lihat di sini dia membuat data dari random. Nah, kalau saya mau lihat datanya tentu ada di sini kan. Karena data ini dia buat menjadi data frame lagi. Ya, score data. Jadi kalau bukan data DF yang dua inilah. Coba kita lihat sekarang ya. Kita coba lakukan kalau di saya bikin data, muncul nggak dia? Oh, datanya ini banyak. Kalau di F muncul nggak? Oh, ini datanya. Memang banyak ini data skor semua ini. Dia bikin banyak banget data skor di F. Jadi kalau saya bikin di F info, apa isinya? Oh, dia skor 10.000. Oke, 10.000 entry. Oke, skor 10.000. Oke, kolom skor 10.000. Nah, itu yang 10.000 entry. Oke, cuman yang missingnya yang mana di sini? Saya nggak tahu yang missingnya di mana. Oke, kalau kamu gimana, Lionel? Hasilmu gimana? Ke prom satu juga garis spek banget. Kenapa? From satu kenapa? Prom satu original distribution, sedangkan min imputation sama min apa median imputation belum. Oh, enggak, tapi dia berhasil membuat data lah kayak gini tadi. Dapat enggak? Di info DF-nya dapat enggak dia? Kalau punya saya ini ya, kalau punya saya ini di sini dia bilang missing data skor 2.000. Enggak tahu saya apakah 2.000 yang missing atau apa. Enggak tahu deh. Coba yang is null. Enggak ada null. Semuanya lengkap dia. Sum. Tidak ada yang null. Jadi gimana masuknya ini? Nggak ngerti juga. Oke lah, GPT lagi. How I know which which is null. Ah, yang mana dia? Coba.
You can identify missing null dengan pandas. Null, udah. Log count, udah kok. Di F missing, mana sih masuknya? Nggak jelas juga dia ini. Oh, ada di DF missing dia. Oke. So, sebentar. DF missing dia udah buat tadi sum. Ada di sini sum. Oh, 2000 ya. Oke, ada 2000 ya. Jadi dia udah bikin ternyata DF missing. Saya nggak baca code-nya ya. Jadi kalau di punya saya, dia ada buat di sini satu variabel untuk memissingkannya. Di mana DF missing? Oh, di sini. Dia buat di sini missingnya, dia copy, terus dia buatnya jadi not available. Nah, itulah yang mau diisi sama dia. Jadi kita berangkat dari DF missing ini ya. Oke, alright. So dari sini, sekarang saya coba lagi lah. Saya masukkan yang si DF missing di sini. Kalau saya describe dia, saya bisa saya info, bisa kelihatan berapa dia yang missing. Nah, jadi di sini 1000, ini 800, 8000 yang mesti ada 2000 yang terisi. Nah, 2000 ini nanti mau dia lakukan filling ya. 2000 yang mau dia lakukan filling. Oke. Nah, itulah yang mau dia lakukan filling. Nah, katanya di sini setelah dia fill, bisa ngikut ya dari sini. Bisa ngikut ya. Harusnya sih sama dengan punya kalian. Mirip lah. Jadi kalau dia fill, lalu nanti dia lakukan filling dengan median, dengan filling dengan min, katanya hasilnya nggak akan jauh berbeda. Itulah. Jadi setelah di fill, hasilnya nggak jauh berbeda. Jadi coba kita lihat ya. Kita periksa sekarang di sini. Dia menggunakan imputation dengan menggunakan min. Oke, so minnya diambil. Dia juga imputation dengan menggunakan median, ya, nilai tengahnya dia ambil. Dan dia buat histogramnya. Oke, histogramnya dia buat di nomor kolom 2 dengan kolom 3. Jadi kalau kita lihat di sini, setelah dia buat memang hasilnya sama aja. Nggak memberikan dampak yang berbeda. Ya, jadi dia filling dengan min dengan dengan median ya hasilnya memang sangat mirip karena dia datanya adalah distribusi normal. Nah, itulah maksudnya di sini. Ya, ini memang cukup dalam lah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kita masuk ke yang nomor 2. Jadi di sini sudah oke. Nah, sekarang kita masuk yang nomor 2. Alright. Now, let's continue to number 2. Oke. Yang nomor 2, kita lanjut lagi. Ya, tadi nomor 1 kan, udah selesai nih. Nah, how I know miss, tadi kita prom lagi di sini, ada DF missing dia buat. Tadi saya nggak baca teliti code-nya. Ya, dia bantu lagi. Oke, so now let's continue to number 2. Oke, nah jalankan number 2, kita buat di sini. Kita membuat sesuatu yang skew data. Ada kecondongan. Kalau skew, jangan pakai min, tapi lebih bagus pakai median. Nah kan, nah di sini dia mau compare. Kalau min gimana, median gimana nih? Dia bilang mana yang lebih bagus, kira-kira gitu. And in the end, nanti dia simpulkan, kalau lebih punya saya ya, kalau pakai min dengan median, untuk karakter data yang skew, nanti dia akan memberikan hasil yang very different. Karena di dalam skew data, min itu akan tertarik ke arah yang memang lebih memiliki kekuatan besar. Jadi kekuatan besarnya di atas, di ujung kanan atau di ujung kiri ya terserah. Yaitu tergantung pada
skew-nya. Ini nanti kalau gini ya berarti kekuatan ini berarti condong kemana nih? Ini condong ke kiri ya. Nah, kayak gini kan. Jadi kalau kita lihat di sini data yang banyak di sini nih, kuat di sini dia. Dia nggak sih? Data di sini kecil sedikit dia, ini yang banyak. Ini. Berarti kekuatannya tertarik ke arah kanan ini. Ya. Nah, em, sehingga hasilnya nggak akan sama nih, mean sama median nih. Jadi the mean is pulled toward the long tail. Jadi the mean, oh nggak ke long tail katanya di sini berarti dia di sini berarti mean-nya karena di sini banyak data nyebar, ya betul-betul. Jadi dia akan tertarik mean-nya ke arah ekor panjangnya ini nih. Di sinilah kira-kira mean-nya lebih dekat kepada ekor yang ujungnya, ya termasuknya. Nah, jadi lebih bagus kita pakai si median karena median ini lebih sentrik, lebih di tengah dia. Oke, so kalau kita lihat di sini, hasilnya mana di sini? Oke, kita lihat dulu aja lah. Ya, jalankan code-nya dulu. So, saya copy code-nya ini, kita masukkan ke dalam features engineering yang kedua. Oke, di sini saya masukkan. Oke, jalankan. Nah, jadi dia gini kan, skew ini. Ada income yang sampai 400. Ya, memang ada sih. Tapi ada income yang, kan gini, skew ini. Ada income 150. Tapi memang orang income-nya banyaknya di 50, 100 nih. Jadi tinggi dia nih. Hitungan frekuensinya tinggi. Memang banyak juga income yang sampai 400. Oke, so kalau kita lihat di sini, hasilnya, nah ini hasilnya ini. Nah, kalau kita dengan mean imputation, dengan median imputation, nah difference-nya 14 katanya ini. Jadi berbeda 14 ya ini. Datanya berbeda 14 poin lah kira-kira gitu ya. Kalau pakai original mean dia di 48 nanti. eh Kalau median di 33, tapi ini 33 apanya ya? Nah, coba ya. Sekarang kalau kita pakai yang kedua, ini pakai min, data yang kita isi, nah ini memang kita harus masukkan nanti ke sisi data lagi sih. Kita harus examine lagi ya. Sebentar dulu. Saya lihat code-nya dulu di sini. Dia pakai code apa? Di F median sama aja. Sama-sama di F median dan di F min. Oke. So, kita bisa buat harusnya sini kita gabung ya. Gabungannya di mana di sini? Hasil setelah fillingnya nggak ketahuan di sini. Dia nggak gabung. Dia hanya bikin satu data kosong lalu dia hitung sendiri. Tapi dia nggak pernah menggabungkan dengan DF. Wah, bentar, bentar. Median inputter, DF median dia isi. Eh, Land dari DF median ada berapa ini? Oh, 10.000. Ya isi semua ya. Ini tuh Land, cuma ah, aku bingung ini cuma satu plot bukan tiga. apa satu apa sorry? Satu plot. Ya, mungkin hasilnya beda-beda, no problem. Dan kita nggak akan terganggu dengan hal itu. Yang penting kita tahu eh, fundamental dari apa yang mau kita kerjakan. Coba sekarang gini ya. Yang pertama saya dapat ini, ya. Plot saya berapa ini?
Tiga, nggak apa-apa. Sekarang saya coba ya, praktekkan di sini. Coba si len dari DF-nya ada berapa? Hitung dulu. Len dari DF saya berapa? 10.000. Oke, coba ini saya print nih. Nah, ini yang mau saya cek ini sekarang. DF saya 10.000. DF untuk missingnya si min berapa? Dan missingnya si median berapa? Nah, ini saya mau tahu nih. Berapa mereka setelah di... Nah, sama-sama 10.000 semua. Nggak apa-apa. Berarti dia dari si DF, orang gini ya, gini mas saya. Kalau si missingnya berapa? Kan gitu. Jadi missingnya, loh, missingnya kok 10.000 semua ya? Ada tadi 2.000. Nah, sorry, ini. Ulang lagi, jalankan. Oke, masukkan. Lah, tadi DF missing kan harusnya 2.000. Yang mana sih? Ya elah. Kejap. Jadi bingung saya nih. DF missing. Nah, ini kan harusnya nilainya 2.000 kan? Missing di NP kan katanya di sini. Ini 2.000 kok harusnya nilainya. Coba set gini, jalankan. Lalu eh, masukkan nilainya si missing. Aneh. Harusnya kan 2.000 tadi ini. Kenapa nggak dapat? Ah, nggak seru nih. Ulang lagi deh. Jalankan dulu ini. Set. Missingnya sudah di missingkan dia dengan NP none. Harusnya dia missingnya sudah jadi 2.000 di F missing. Oh, cuman di sini missingnya skornya sudah dijalankan lagi sama dia. Ya, missing skornya udah diisi lagi dengan nilai dari si minnya. Jadi memang dia udah 1.000 lagi. Oke lah. Nah, kalau kita udah ngerti code-nya, maksud saya gini, kalau kamu udah ngerti code ini, ya, jadi sebetulnya kita bisa melihat statistik dari semua mereka ini. Coba kamu describe aja lah sekarang. Coba di describe dulu atau ya describe dulu aja. Coba si DF min-nya ya. Ini yang diisi oleh min, oke? Atau di DF-nya dulu. DF-nya kita describe. Nah, coba lihat ini. Kalau kamu describe, lihat berapa nilai statistik base-nya. Ya. Min-nya berapa sekarang? 49. Oke, itu kalau kamu describe si DF. Min-nya 49. Nah, kalau kamu describe si DF min yang sudah di filling by min, describe ayo. Ya, tadi kan 49 ya. Ya, dia sama hasilnya. Oke. Ya, karena memang dia tidak menggeser banyak. Betul. Kemudian 49,97. Nah, ini beda-beda tipis lah. 49,96. Oke, itu nomor satu. Yang nomor dua, nah ini ya. Kita jalankan untuk yang jenis yang kedua. Jadi kalau yang tadi yang pertama memang kalau mau kamu fill by min dengan by median dia nggak ngaruh banyak. Tapi coba yang kedua nih. Oke? Yang kedua ini kita buat nih. Kita cek hasilnya. Nah, ini caranya. Kita cek hasilnya. Nah, oke. Kita sekarang eh, print semua sama. Tapi coba kita describe dia. Eh, kalau kita describe si DF min berapa sih? Dia berapa? Angka dari minnya 49,14. Tapi kalau median, setelah di-fill oleh median, berapa nilai rata-ratanya? Jadi 49,14. 46,01. Kan beda kan? Artinya 2.000 data yang di-fill tadi membuat datanya lebih acak lah. Nah, jadi maksudnya gini, yang baru saja kita buktikan tadi, statistik ulang dengan setelah di-fill oleh min dengan median ternyata memberikan makna yang berbeda.
Ya, secara min. Oke. Coba secara standar deviasi ini 44. Oke. 44 dia untuk yang median. Kalau untuk yang min berapa dia? 43. Jadi ada perbedaan. Kira dia skew datanya. Oke. Kalau min dengan max kemungkinan nggak ada perbedaan karena dia nggak ngisi nilai yang tertinggi atau terendahnya. Tapi min dengan median ini akan mengindikasikan bahwa datamu memang sudah sangat berbeda dibandingkan kalau tadi kita pakai yang atas distribusi normal. Kamu mau fill pakai min, kamu mau fill pakai median, hasilnya ternyata nggak jauh berbeda. Yang bawah ini kamu mau fill pakai median dengan kamu fill pakai min, sebab datanya skew, maka hasilnya pun berbeda.